makan alami sebetulnya. Jadi kalau ikannya lapar, dia tuh tinggal kalau orang Jawa tuh mangap aja, buka mulut, makanan tersedia. Tapi kalau at Setiasen itu kita memberi makan terus, dan kita perhatikan kalau ikannya tuh sampai sudah enek gitu ya, sudah nggak nyerah tuh, aku sudah, berarti ini namanya makan sekenyang-kenyangnya. Dan makan sekenyang-kenyangnya juga harus kita atur. Sehari tuh mau frekuensi berapa kali? Sehari sekali, 2 kali, atau sebanyak-banyaknya. Nah, setiap ikan juga harus kita perhatikan, ikan yang nokturnal dan diurnal. Maksudnya yang nokturnal itu yang aktifnya di malam hari, beri makan waktu di sore hari lebih banyak dibanding di pagi hari. Misalnya ikan yang semakin besar itu membutuhkan dosis makan yang semakin sedikit. Semakin ikannya kecil, dosis makannya juga semakin banyak. Gitu. Terus ikan yang semakin besar itu proteinnya jangan terlalu banyak. Ikan yang kecil proteinnya harus lebih banyak. Karena ikan yang kecil itu masa pertumbuhannya seperti kita punya anak. Ya, anak kita yang kecil itu lebih banyak protein untuk pertumbuhan. Nanti kalau sudah mulai besar, kurangi proteinnya. Tapi begitu kita memelihara induk untuk proses pematangan, protein harus tinggi lagi, gitu ya. Itu sepertinya begitu. Nah, ini tadi ada yang disebut dengan at satiation, tapi ada dosis. Tadi ada dosis juga. Ini kita lihat ikan kecil 5%, mulai remaja 3%, sudah besar 2%. Karena semakin, kalau ikan tuh pertumbuhannya itu ada pola yang sigmoid, ada juga ada yang sampai di atas, terus nanti makin lama itu nggak makin besar. Bayangkan kalau ikan tuh besar terus, pasti ikannya tuh gedenya kayak paus. Karena ada tahap tertentu dia nggak bisa tumbuh lagi. Makanya ada polanya, misalnya kita memelihara sampai berapa bulan ya harus segera dipanen. Dikasih makan terus ya nggak gede-gede, sudah mentok sampai di situ. Jadi ini harus kita pahami yang seperti itu. Terus yang harus kita pahami juga itu ada ikan yang jenisnya tuh karnivor, pemakan daging, ataukah herbivor, memakan daun-daunan atau nabati, apakah omnivor. Nah, omnivor itu pemakan segala. Kemudian omnivor juga harus kita perhatikan lagi. Omnivornya ini dia mengarah ke karnivor atau omnivor yang mengarah ke herbivor. Jadi rata-rata itu ikan yang dari alam itu bisa kita adaptasi dengan memberikan makan. Kemudian nanti kita sesuaikan. Oh, kalau ikan lele itu karnivor. Ikan lele juga bisa kita jadikan omnivor kan, pemakan segala. Tapi pakannya tuh harus banyak mengandung yang ke arah hewani. Karena dia sifat alaminya itu pemakan daging. Tapi kalau misalnya seperti ikan nila, dia bisa kita jadikan herbivor, omnivor yang mengarah herbivor. Jadi nanti pakannya itu kita masukkan unsur nabati. Nanti akan saya perlihatkan unsur-unsur nabati apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan alternatif untuk campuran pakan. Nah, ini tadi yang protein untuk tepung ikan itu nanti kita gunakan sebagai patokan untuk dedak. Kita kan perlu tahu nih, aku mau bikin 30, kita perlu dedak berapa? Kita perlu dedak berapa kilo? Nah, itu. Kemudian tepung ikannya selisih antara 30 kurang 9,6 sama dengan 20,4. Itu bahan untuk tepung ikan. Nah, ini nanti 20,4 ditambah 30 sama dengan 50,4. Nah, jumlah tepung ikannya 20,4 dibagi dengan 50,4 dikali 100 gram. 100 gram atau 100%, enggak apa-apa. Atau mau 100 kilo boleh. Jadi nanti dapatnya kan 40,48 gram atau 40,48%. Jumlah dedaknya demikian juga caranya. Jadi nanti berapa banyak tepung ikan yang kita perlukan? Itu sebanyak tepung ikan itu kita perlu 40,48. Kalau kita bulatkan misalnya 40,5. Kalau kita mau bikin 100 kilo berarti itu 40,5 kilo. Terus yang di jumlah dedaknya 59,5. Ya, kalau dibulatkan berarti kita perlu dedak 59,5 kilo. Kalau mau bikin 100 kilo. Saya mau bikin cuma 50 kilo, enggak apa-apa, nanti kita kurangi
Dari kata 100 kilo itu berarti tepung ikannya nggak usah 40 kalau gitu. Tepung ikannya berarti 20 kalau dibagi 2 kan. 20, tadi kan 40,5 kita bulatkan, jadi 20,25. Tak mau separuh, aku mau bikin seperempat, kita bagi 4. Yang penting patokannya itu. Ini hanya untuk 2 bahan. Ini untuk 2 bahan itu bagaimana? Kita kalau mau bikin pelet kan harus pakai perekat tuh ya. Nggak lengket dia kalau nggak dikasih perekat. Perekatnya itu bisa kanji, apalagi bisa sagu, banyak macam-macam. Kalau misalnya kita itu mau bikin pakan yang keren ya gunakan CNC, gunakan agar-agar, tapi kan itu mahal. Ya, pakailah kanji saja. Kanji itu boleh 5-10% dari berat. Jadi kalau misalnya 100 kilo kita bikin, berarti kita tambah 10% dari 100 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Itu 10 kilo. Kalau kita kurangi mau bikin tadi yang 10 kilo, 1 kilo. Khusus untuk kanji saja. Terus kanjinya gimana? Kita bikin lem sendiri. Kita masak, kita bikin lem. Nah, nanti kita campurkan semua bahan itu. Kenapa kok itu tidak masuk dalam perhitungan? Karena kanji itu proteinnya rendah, walaupun itu seratnya tinggi atau karbohidratnya tinggi, kan mengenyangkan ya. Gimana nanti sebetulnya ada aturan. Kalau kita bikin pelet itu kita harus nggak boleh sekian lemaknya, nggak boleh terlalu banyak karbohidratnya. Nanti saya lihatkan. Ini yang 2 bahan ya. Ini sebetulnya ini jumlah ini untuk membuktikan kebenaran pakai Excel hitungannya. Pakai rumus ini kita harus tahu ini lemaknya kebanyakan atau enggak. Tadi kan kalau kita lihat tadi misalnya ini kandungan lemaknya sekian, seratnya sekian. Ini dengan 3 bahan baku atau lebih. Kalau misalnya bahannya terlalu banyak ini gimana? Ya, misalnya tepung ikan embang protein 60% ada 3 bagian. Maksud saya 3 bagian itu bisa saja 3 takar atau 3 ember. Ya, jadi kalau misalnya di sini nih kita pakai apa ya? Pakai alat-alat ukur. Nah, 3 ember atau 3 apa gitu ya. Kemudian tepung kedelai itu ada 1 ember. Nah, itu tepung kedelainya itu proteinnya 44%. Nanti Bapak itu pakai patokan dari buku. Pakai patokan dari yang ada. Ya, itu patokan itu bisa. Kemudian bungkil kelapa proteinnya 13,45 ada 1 ember. Ada dedak 2 ember. Kadar protein pakannya saya mau bikin pakan yang kadar proteinnya 40%. Nah, ini kita pakai hitungan ini. Jadi tepung ikan tembang tadi ada 3 ember dikali 60%-nya itu karena proteinnya dia 60% sama dengan 180%. Kemudian ada tepung kedelai tadi ada 1 ember, protein tepung kedelai itu 44%. Kalau kita kalikan sama dengan 44%. Kemudian semua ini kita jumlahkan. Kenapa di sini kok signifikan? Karena itu tadi ini tadi tepung ikan dan tepung kedelai itu proteinnya di atas 20% atau di atas 30%. Kita gabungkan dia di situ perhitungannya. Terus yang bawah dedak sama bungkil kelapa ini disendirikan karena proteinnya itu di bawah 20%. Iya. Tadi ada dedak 2 ember, bungkil kelapa ada 1 ember, itu kita kalikan dengan kadar proteinnya. Kemudian berat rata-rata kandungan proteinnya itu kita dapatkan kalau yang di atas tadi 56. Kenapa itu dibagi 4? Karena tadi 3 ditambah 1. Ini kok dibagi 3 karena 2 ditambah 1. Ini kalau bahannya banyak. Bahannya banyak dan kita itu mau kita rata-ratain. Nanti ada cara yang lain. Kalau sekolah itu banyak cara. Ilmu kan Pak ya. Nanti prakteknya sama Pak Atta. Nah, ini kalau tadi kita sudah mendapatkan yang suplemen foodnya 56% tadi yang dari 2 tepung tembak sama tepung apa tadi itu kan 56%. Kemudian basal foodnya itu sudah dapat 10,8 itu saya kembali. Ini tadi dari sini itu 56,56% sama 10,88%. Nah, kita kembali ke
ke metode amplop karena kita tuh pengen tahu berapa yang mau kita pakai. Nah, ini tetap aja pakai selisih, ilmu selisih. Jadi kalau yang 56 sama 40 ini kita selisihkan, itu sebagai patokan untuk bahan yang proteinnya rendah. Kemudian yang 40 dikurang dengan yang basal food, itu patokan kita untuk makan yang proteinnya tinggi. Jadi dia tuh sistemnya criss cross. Nah ini kita hitung ya, sama dengan yang pertama tadi. Jumlah bahan suplemen foodnya dapat ya, dapatnya 64,56. Tadi kan pakan yang mengandung protein tinggi itu ada dua, tepung ikan tembang sama tepung kedelai. Jadi 64,56% ini kita bagi. Ini kok 3/4 ini dari mana? Ya. Ini 3/4 tadi tepung ikan tembang itu ada di 3 bagian. 4-nya tadi 3 ditambah 1 ini loh, tepung kedelai itu, ya kan? Nah, jadi 3/4 dikali 64,56 dapatnya 48,42. Ini nanti kita perlu tepung ikan tembang itu sebanyak 48,42 gram. Kalau nggak punya timbangan gimana? Udahlah, semua itu bisa kita akali dengan membuat takaran. Kita anggap satu takaran ini 100 gram misalnya. Udah semua itu bisa diatur. Ya. Kalau misalnya nggak punya timbangan nih, ya udah pakai aja. Semua itu kita kondisikan ya. Demikian juga dengan dedak dan bulir kelapa. Nanti dihitungnya 2/3 dikali 3. Nah, kita tinggal tahu, oh kita perlu dedak sebanyak 23,63 gram. Bulir kelapa. Kalau itu diganti kilo gimana? Ya 48 kilo, 16 kilo, 23 kilo, 11 kilo. Kalau mau separuhnya lagi dibagi 2 lagi. Nah itu mudah. Ya. Nah ini cara untuk membuktikan saja Bapak Ibu sekalian.